Selamat malam pemirsa Jendela Jateng. Malam ini di redaksi Jendela Jateng kedatangan seorang yang kreatif, yaitu Pak Rohmadi yang lebih terkenal dengan panggilan Abah Gondrong. Dia sangat kreatif sekali, bisa menyulap limbah-limbah organik menjadi pupuk organik. Selamat malam Pak D. Gondrong ya. Iya, Abah Gondrong, selamat malam juga. Terinspirasi dari mana ini Pak D. Gondrong menciptakan pupuk organik dari limbah buah-buahan ya, kulit-kulit buah-buahan, terutama kulit buah-buahan. Ya, bisa diceritakan? Ya, terima kasih. Ini awal mula. Ya. Hanya sekedar hobi nandur anggur, tapi gitu. belum bisa supaya anggur itu berbuah subur, itu belum tahu. Nah, dengan belajar sedikit demi sedikit, terutama dari adik, dari adik saya yang ada di Kalimantan, saya belajar, akhirnya ada ide pemikiran yang dulunya pernah mau putus asa menanam anggur. Sudah menanam, anggurnya kurus, nggak bisa subur, terus tahu jalannya dikit demi sedikit, mulai dari pupuk, terutama memanfaatkan sisa-sisa limbah. Limbah itu ternyata mulai dari kulit buah-buahan nomor 1, ternyata manfaatnya sangat besar. Sangat besar sekali. Itu mulai dikumpulin sedikit demi sedikit, dibikin pupuk yang namanya POC ekoenzim dan juga lindi. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Berarti sistemnya difermentasi. Fermentasi ya. Terus kulit-kulit buah-buahan itu didapat dari mana, atau di sekitar rumah Abah Gondrong ini banyak sekali kulit-kulit buah-buahan yang tidak terpakai, mungkin hanya menimbulkan bau dan lalat saja. Iya. Dulunya seperti itu. Dulunya mengumpulkan kulit buah-buahan itu memang, wah, ini caranya dari mana belum tahu, bingung. Akhirnya muter ke tempat penjual rujak, penjual lotes, terus ke pasar, jalan-jalan dikit demi sedikit dikumpulin. Nah, disitulah terinspirasi, di keluarga kok ada, misalkan ngerujak sendiri, kulitnya dibuang daripada jadi lalat, nanti kulit apa, terus mirisi itu daun kangkung, daun bayam, sisanya kan sayuran ya, daripada dibuang dibikin POC itu. Terus setelah melalui proses fermentasi itu berapa lama? Itu wujudnya pupuk cair gitu ya? Ya, pupuk cair. Itu sekitar maksimal 3 bulan. 3 bulan baru bisa diaplikasikan, baru jadi. Jadi mulai dari pengumpulan itu juga tidak hanya 1 jenis, 2 jenis, minimal 3 jenis ke atas. Lebih banyak jenis bahannya, lebih bagus hasilnya. Minimal 3 bulan. Itu terus pupuknya itu siram atau nanti disemprotkan ke tanaman itu? Dua-duanya bisa. Yang lindi, terutama yang lindi itu lebih bagus buat pengakaran, karena kalau lindi itu agak berbau. Tapi kalau yang ekoenzim itu bagus sekali untuk spray. Spray itu disemprotkan mulai dari daun, batang. Selain itu dikocor di medianya juga lebih bagus. Itu untuk merangsang buah juga ya? Semuanya, mulai dari penyuburan, daun, mulai dari batang, pembuahan, semuanya. Ternyata hasilnya luar biasa. Ya. Terus untuk uji cobanya dulu Pak D, itu dulu memang untuk tanaman sendiri atau langsung diuji coba ke pasaran gitu? Mulai awal beberapa kali gagal. Akhirnya tetap semangat pengen membuat, dan kita praktekkan ke tanaman sendiri. Mulai dari pembibitan sampai berbuah, anggurnya terwujud, hasilnya pupuknya baru keluar. Itu kegagalan itu kalau bisa diceritakan sampai berapa kali itu? Ya mungkin tidak bisa terhitung, karena saking banyaknya. Disitulah kita lebih semangat malah. Untuk terus bereksperimen, guys. Contohnya itu ekoenzim. Ekoenzim itu
ternyata ada rumus tersendiri. Oh, gitu. Jadi rumus wajib. Ya. Rumus wajibnya nanti kalau tidak pas rumusnya berarti tidak menjadi POC ekoenzim. Itu. Terus untuk manfaatnya sendiri untuk pupuk yang Abah Gondrong ini ciptakan, biar pemirsa Jendela Jateng tahu ini. Iya. Untuk manfaatnya banyak sekali, Iya. terutama untuk penyuburan tanah, Penyuburan mulai akar, dari akar, mulai dari tanam sampai pembesaran pohon, batang, daun sampai pembuahan bagus sekali. Dan alhamdulillah untuk hama-hama yang Iya. biasanya ada hama putih-putih di Gitu, cabai, gitu, terong biasanya itu nempel. banyak sekali. Alhamdulillah itu tidak ada. Tidak ada. Sama sekali, khasiatnya luar biasa Murni juga. organik. Murni organik. Ya, selain pencipta pupuk katanya Abah Gondrong ini juga mempunyai pembibitan buah anggur ya. Iya. Dan apa? Warga sekitar Palur ya. Palur, ya. Palur Palur itu Kulon. semua jadi ikut-ikutan menanam Anggur. anggur ya. Iya. Jadi apa? Desa Palur itu hijau, kampung anggur Iya, ya. alhamdulillah. Siapa saja yang ikut andil dalam penghijauan pohon anggur di Palur ini, Abah Gondrong? Iya. Terima kasih, terutama mulai dari pembibitan. Benar, itu juga dari awal banyak sekali yang gagal karena paling sulit itu pembibitan. Mulai dari batang yang dikiranya itu seperti menanam pohon singkong, batangnya ternyata tidak. Tidak. Itu perlu fermentasi juga, pembibitan mulai sampai daun sekitar 5 jari sekitar itu memakan waktu sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Lama juga. Iya, pembibitan. Itu membutuhkan media khusus juga ya? Khusus kalau media untuk pembibitan khusus nanti menginjak ke pemindahan di polybag, di grounding di tanah sudah berbeda. Iya. Terus hingga sekarang banyak warga yang ikut-ikutan nanam pohon anggur ya, warga Palur ya? Ya, alhamdulillah ini malah bukan ikut-ikutan lagi, justru saya yang mengikuti. Oh, Maksudnya mengikuti penggerak ya? bukan, karena dulunya di 1 tahun atau 1,5 tahun yang dulu itu Palur merencanakan ada kampung anggur. Kampung anggur ya. Saya sendiri termasuk yang terakhir kali. Yang terakhir. Tapi penyemangat dengan penemuan pupuk Iya, Abah Gondrong itu ya? Iya. Abah Gondrong bisa diceritakan orang-orang yang sangat berperan untuk merintis atau menciptakan kampung anggur di Palur ini siapa saja? Bisa disebutkan? Ya, untuk perintis kampung anggur di Palur Kulon itu alhamdulillah mulai dari perangkat desa, dari Pak Lurah, ada Pak Sugito. Pak Sugito itu termasuk penyemangat dan perintis. Iya, alhamdulillah juga penyemangat dan juga sedikit banyaknya memberikan bantuan untuk bibit-bibit anggur yang mulai dari sejak 1 tahun 1,5 tahun yang kemarin. Nah, itu warga juga ada mulai dari Pak Bayan, Bapak Dewangga Saputra itu termasuk juga termasuk perintis. Perintis dan juga penyemangat. Ya. Ada Pak RW, Pak Garut Sutresno. Iya, itu juga penyemangat. Ada Pak Sidik Wiranto dan juga RT, Pak RT semuanya dari Palur Kulon. RW itu. Ada berapa RT itu? RW. Itu banyak sekitar 5 RT-nan. Semuanya menanam anggur. Kompak ya, alhamdulillah. Kompak sekali. Perangkat-perangkat desa yang turun tangan ya. Iya. Terus untuk hasilnya saat ini kampung anggur itu bisa menarik para pengunjung ya, kayak wisata itu ya. Bisa metik anggur langsung ya. Iya, alhamdulillah mulai saat ini pun sudah bisa dinikmati. Dinikmati oleh warga ya, yang mau berkunjung ke Palur Kulon kampung anggur ya. Itu bisa langsung metik segar. Bisa ya, bisa langsung. Jadi mencicipi mulai dari anggur si A si B dengan rasanya begini-begini sudah bisa. Jadi mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Bayan sampai warga alhamdulillah sudah menanam. Gratis itu. Iya, gratis tidak apa-apa. Jadi selain memetik langsung bagi warga yang datang ke kebun anggur warga Palur Kulon ya. Iya. Itu bisa kalau kepingin menanam dulu bisa membeli bibitnya
lokasi ya? Iya bisa, karena dari saya sendiri juga bikin bibit. Jadi berbagai macam jenis anggur nanti silakan di samping mencicipi bisa ada bibitnya, misalkan mau pulang membawa bibit juga bisa. Plus beli pupuknya ya? Iya, terutama itu wajib, maksudnya membawa anggur dan juga pupuknya, karena pupuknya non kimia, organik paling ya? bagus organik. Iya. Berarti dengan terciptanya kampung anggur ya di Iya, Paler Kulon, iya. ini bisa menarik wisata Iya. khususnya warga sekitar Solo ya, Iya. dan menambah apa perekonomian rakyat ya, Iya, dengan alhamdulillah. menjual bibit Bibit anggur, anggur, dengan pupuk. menjual pupuk, Iya. gitu ya. Bisa agar pemirsa Jendela Jateng tahu persis, bisa disebutkan alamatnya untuk Kampung Anggur Paler Kulon ini. Monggo sebutkan. Iya, nanti buat rekan-rekan, sedulur semuanya, terutama sebelum saya kasih alamat, silakan nanti yang punya anggur-anggur, terutama yang sudah menanam anggur, mungkin sudah besar anggurnya, belum bisa berbuah atau mungkin berbuah tapi sedikit, belum maksimal. Anggurnya masih gondrong-gondrong, silakan nanti bisa dihubungi Abah Gondrong atau Pak Rohmadi Kembar, Palur Kulon, dengan alamat Palur Kulon RT 2 RW 3 Mojolaban Sukoharjo. Masuknya Mojolaban Sukoharjo. Iya, nanti insya Allah kita bisa datang ke rumah, bisa membantu supaya anggurnya lebih subur dan juga bisa berbuah. Agar tidak penasaran para pemirsa Jendela Jateng, kita lihat videonya, inilah Kampung Anggur di Paler Kulon. Seperti ini.